Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Advokat Hermansyah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam pekerjaannya. Pada kali ini kita akan membahas masih tentang pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tetap atau PKWTT, pekerja waktu tidak tertentu. Nah, kali ini kita membahas tentang pengunduran diri yang diajukan oleh pekerja sendiri. Nah, bagaimana prosedur pengunduran diri ini? Apakah masih ada hak-haknya? Mengacu kepada undang-undang pengunduran diri, pekerja yang sudah berstatus karyawan tetap atau pekerja waktu tidak tertentu dapat mengundurkan diri apabila memang ada pekerjaan yang lainnya atau ada hal-hal lain yang berganti untuk dikerjakan ya. Jadi pekerja yang mengundurkan diri apabila ingin mendapatkan hak-haknya, maka ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja tersebut jika ingin mengajukan pengunduran diri dan mendapatkan hak-haknya. Apa itu? Ketika pekerja ingin mengundurkan diri, maka pekerja harus mengajukan surat tertulis permohonan pengunduran diri kepada perusahaan. Jadi pekerja 30 hari sebelumnya sudah harus memasukkan surat pengunduran diri untuk supaya pekerja nantinya dapat digantikan atau dapat diberikan tugas kepada pekerja yang lainnya. Tujuan daripada 30 hari itu ialah agar pekerja yang mengundurkan diri nantinya tidak menjadi terkendala bagi perusahaan. Nah, nanti setelah mengajukan pengunduran diri, surat pengunduran diri itu seperti apa nanti akan saya contohkan ya, surat pengunduran diri. Nah, di situ adalah identitas daripada pekerja, kemudian alasan daripada pekerja mengundurkan diri. Kemudian yang kedua adalah tidak dalam ikatan dinas. Jadi pekerja yang mengundurkan diri tidak dalam keadaan ikatan dinas kepada perusahaan. Contoh, misalnya diberi ketentuan dalam waktu 3 tahun tidak boleh mengundurkan diri. Nah, itu masa itu harus dipenuhi oleh pekerja. Namun apabila tidak ada ikatan dinas, maka pekerja boleh melakukan pengunduran diri. Nah, kemudian pekerja juga harus tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan masa pengunduran diri tersebut. Contoh, dimasukkan pengunduran diri pertanggal 1 Oktober 2024 dan ingin keluar resign per tanggal 30 Oktober. Nah, jadi pekerja tetap wajib melaksanakan kewajibannya seperti biasa sampai dengan pertanggal 30 Oktober 2024. Ketika 3 persyaratan itu dipenuhi, maka pekerja berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4, dan pekerja berhak atas uang pisah yang besarnya diatur di dalam perjanjian kerja atau di dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan yang telah diberlakukan di dalam perusahaan. Jadi uang pisah ini berbeda daripada uang penggantian hak tadi. Besaran uang pisah diatur dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang berlaku di perusahaan. Jadi setiap perusahaan berbeda-beda. Jadi nanti besarannya akan disesuaikan dengan perjanjian antara pekerja dan perusahaan atau peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan tersebut. Bagaimana jika saudara telah bekerja selama 5 tahun
kemudian menerima upah, ya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap sebesar 6 juta rupiah, bagaimana hak-hak saudara ketika perjanjian uang pisah itu adalah sebesar satu kali ketentuan juga terhadap upah saudara. Nah, besaran upah yang saudara terima adalah seperti apa? Seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah PHK dalam bentuk mangkir. Mangkir di sini adalah pekerja tidak melakukan pekerjaannya dan juga tidak hadir di dalam bekerja tanpa pemberitahuan apapun. Jadi pekerja tidak datang dan tidak hadir, tidak memberitahukan perusahaan terhadap ketidakhadirannya tersebut dalam jangka waktu 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu dia tidak memberitahukan kabar baik lisan dan tulisan. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja tidak datang dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan tanpa pemberitahuan kepada perusahaan selama 5 hari berturut-turut. Nah, perusahaan juga berkewajiban untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada pekerja. Pemanggilan secara resmi ini adalah bisa perusahaan mengantarkan surat langsung kepada pekerja atau bisa juga perusahaan mengirimkan via pos kepada pekerja. Itu dianggap sudah sampai. Jadi 5 hari itu perusahaan sudah harus memanggil 2 kali secara patut berturut-turut, ya. Baru perusahaan bisa melakukan PHK terhadap pekerja tersebut. Nah, apa hak-hak pekerja yang mangkir tersebut? Bahwa pekerjaan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan mangkir, alasan mangkir, maka pekerja hanya berhak terhadap uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4 dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja. Tapi memang terkait dengan ini biasanya mangkir ini di dalam perjanjian kerja juga ada klausula tertentu yang bisa saja perusahaan tidak memberikan uang pisah tersebut. Jadi kita nggak bisa memaksakan terkait dengan itu. Jadi apa ketentuan peraturan perusahaan atau apabila di situ ada perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan pekerja yang berlaku, itulah yang berlaku. Nah, terhadap mangkir ini juga berhati-hati kepada serikat pekerja atau kawan-kawan pekerja yang melakukan upaya demo, upaya mogok untuk menyampaikan aspirasi mungkin terhadap hak-hak yang saudara terima atau terkait dengan upah lembur atau apapun yang menyebabkan terjadinya demo, ya, terjadinya penyampaian aspirasi daripada pekerja kepada perusahaan atau pengusaha. Nah, demo ini harus disampaikan paling minimal 7 hari sebelum dilakukannya demo atau mogok kerja tersebut. Meskipun undang-undang menyatakan ada kalau penyampaian aspirasi itu hanya 3 hari, tapi sebaiknya teman-teman, rekan-rekan serikat pekerja atau teman-teman sahabat pekerja baiknya memberikan itu informasinya 7 hari. Karena ini pernah kejadian ketika sedang demo berjalan, ternyata penyampaian untuk melakukan demo disampaikan secara resmi kepada perusahaan itu hanya dalam waktu 3 hari. Ternyata akhirnya perkara ini naik ke perkara hubungan industrial dan pekerja dianggap mangkir karena perusahaan telah melakukan pemanggilan terhadap satu persatu pekerja. Ya, akhirnya PHI, perkara hubungan industrial, memutuskan bahwa pekerja adalah mangkir karena perusahaan telah memanggil 2 kali secara berturut-turut. Namun pekerja tidak menghadirinya. Padahal pekerja datang namun tidak bekerja, dia mogok, sedang menyampaikan aspirasi. Jadi sebaiknya saran saya kepada teman-teman semua yang ingin mungkin akan melakukan demo atau mogok kerja atau apapun namanya,
sebaiknya dilengkapi 7 hari sebelum hal tersebut harus disampaikan kepada perusahaan, kemudian disampaikan kepada Disnaker, kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian agar tidak ada celah lagi nantinya untuk menyatakan saudara-saudara semuanya masuk dalam kapasitas atau masuk dalam situasi mangkir yang sebenarnya saudara datang, namun karena ada perselisihan yang belum diputuskan akhirnya saudara tidak bekerja. Itu yang harus diperhatikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terhadap pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, dan mangkir. Terima kasih. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.